Oke, ya. Oke, yang pertama tadi ada 6 ya. Satu-satu, satu-satu Pak Ustadz, banyak-banyak kali. Yang Iya, pertama dulu nanti ya. ditegur aja kalau Iya, jangan kepanjangan. banyak-banyak kali. Kayak mana menjawabnya kalau terlalu banyak. Oke. Yang pertama tadi, Yesus tidak ada menyuruh dirinya disembah. Nah, itulah rahasia terbesar di dalam kita beragama. Sesuatu yang minta disembah itu setan. Tuhan tidak pernah minta disembah karena Tuhan tidak butuh manusia untuk menyembahnya. Tanpa disembah pun Tuhan itu tetap Tuhan kalau Tuhan yang sebenarnya. Tetapi kalau ada sesuatu yang menyatakan dirinya Tuhan, dia minta disembah, itu setan yang menyamar menjadi Tuhan. Saya kira logika kita bisa ya menerimanya ya. Saya ulang sekali lagi. Tuhan yang benar itu tidak pernah meminta dirinya disembah. Tetapi kalau ada Tuhan yang minta dirinya disembah, yaitu setan yang menyamar menjadi Tuhan. Wah, dari mana dalilmu anak Batak? Dari mana dalilmu anak Batak? Lihatlah di Alkitab. Lihatlah di Alkitab kawan-kawan. Apa itu di Alkitab? Dalam Matius 4 itu. Yang minta disembah itu setan. Makanya Tuhan Yesus tidak pernah minta disembah. Tetapi ketika orang menyembah dia, apakah dia menolak? Tidak. Orang Majusi menyembahnya, dia tidak menolak. Ada lagi yang sakit itu menyembahnya. Ada lagi perempuan yang dianggap berjinah itu menyembahnya. Dia tidak menolak. Jadi Tuhan yang sebenarnya itu tidak perlu promosi agar orang menyembah dia. Karena disembah atau tidak disembah dia tetap Tuhan. Tetapi kalau ada Tuhan yang minta disembah, ya waspada saudara. Waspada. Itu setan yang menyamar menjadi Tuhan. Nah, semoga Bang Juma paham. Nah, yang kedua tadi, tentang tradisi. Menyembah Tuhan Yesus itu adalah tradisi. Iya, memang tradisi. Tradisi sejak zaman para nabi. Bahwa semua orang-orang pada zaman dulu, dari sejak zaman orang Israel, itu menyembah Tuhan. Dan ketika Tuhan Yesus memberitahukan kepada manusia ketika di dunia bahwa akulah dia, katanya ya dalam Yohanes, akulah dia. Maka tradisi itu berlanjut. Maka orang-orang jadi menyembah Tuhan Yesus. Jadi tidak masalah. Tergantung tradisi. Tergantung tradisi, yang melakukan tradisi ini siapa. Orang-orang Kristen mula-mula itu orang-orang Yahudi. Mereka melanjutkan tradisinya. Tradisi mereka pada zaman dahulu kala yaitu menyembah Tuhan yang Esa, menyembah Allah yang Esa dalam Ulangan 6 ayat 4 itu. Bahwa Sema Israel, bahwa mereka menyembah Allah yang Esa. Nah, ketika Tuhan Yesus datang ke dunia memberitahukan kepada orang Yahudi bahwa akulah dia. Ketika Tuhan Yesus memberitahukan bahwa akulah Allah yang Esa itu, akulah dia. Barang siapa melihat aku, dia sudah melihat Bapa, yaitu Allah yang Esa ini. Maka orang Yahudi melanjutkan tradisi itu dengan menyembah Tuhan Yesus di dalam peribadahan mereka. Itulah tentang tradisi. Yang ketiga, tentang Rasul Paulus. Dengan atau tanpa Paulus, aku tetap menyembah Tuhan Yesus. Terkadang begini saudara-saudaraku, jangan kita kait-kaitkan iman kekristenan dengan Paulus. Sebelum Paulus menjadi orang Kristen sudah ada. Katakanlah Paulus itu dulu adalah orang yang membunuh orang-orang Kristen, kisah para Rasul 9 ya. Sebelum Paulus menjadi orang Kristen sudah ada. Nah, kenapa si Paulus yang jahat ini tiba-tiba dipakai Tuhan untuk memberitakan Injil? Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Orang yang jahat sekalipun kalau bertobat akan dipakai oleh Tuhan untuk memberitakan Injil. Jadi stigma yang mengatakan kalau agama Kristen itu adalah ciptaan Paulus itu salah total. Karena sebelum Paulus menjadi orang Kristen sudah ada. Katakanlah Kristen Antioquia, katakanlah Kristen yang ada di Syria. Jangan kepanjangan bro, gantian. Oke, silakan Bang Juma, silakan. Oke, baik. Jadi pernyataan yang saudara sampaikan yang minta disembah itu adalah iblis. Saya katakan gini. Kalau ada yang mengajarkan menyembah, apakah juga itu adalah iblis? Kan gitu ya. Karena Yesus mengajarkan menyembah kepada ilah lain, ilah yang satu. Apakah kemudian Yesus ini mengajarkan untuk menyembah kepada iblis? Karena begini, di dalam kitab yang saudara pegang, misalnya dalam Lukas 4, nomor 8, ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan ilahmu, dan hanya kepada dia sajalah engkau berbakti. Kok ini ada Tuhan yang diperintahkan untuk disembah?
Ulangan 6 nomor 13. Engkau harus takut akan Tuhan, ilahmu. Takut menyembahnya dan bersumpah dengan namanya. Apakah dia iblis? Ibrani 1 nomor 6. Dan ketika ia membawa pula anaknya yang sulung ke dunia, ia berkata, semua malaikat Allah harus menyembah dia. Apakah ini iblis? Keluaran 34:14. Sebab janganlah engkau sujud menyembah kepada ilah lain. Karena Tuhan yang namanya cemburuan adalah Allah yang cemburu. Kenapa dia melarang kemudian untuk menyembah ilah lain? Kenapa? Karena dia maunya hanya dirinya aja yang disembah. Apakah dia iblis? Keluaran 20 nomor 5. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku Tuhan ilahmu adalah ilah yang cemburuan. Yang membalaskan kesalahan bapa kepada anaknya, kepada keturunan yang ketiga. Kepada keturunan dari orang-orang yang membenci aku. Apakah ini iblis? Karena dia tidak mau manusia menyembah kepada yang lain. Dia maunya dia aja yang disembah. Jangan kau beribadah kepadanya. Jangan menyembah kepadanya. Sebab aku Tuhan Elohim adalah ilah yang cemburu dan membalaskan kesalahan bapa kepada 4 keturunan berikutnya. Ini apa ini kalau Anda mengatakan yang minta disembah itu iblis? Ini apa ini? Lalu di dalam kitab Sefanya 1 nomor 18, mereka tidak dapat diselamatkan oleh perak atau emas mereka pada hari kegemasan Tuhan. Dan seluruh bumi akan dimakan habis oleh api cemburunya. Sebab kebinasaan, malah kebinasaan dahsyat diadakan terhadap segenap penduduk bumi. Kenapa demikian? Karena dia hanya ingin disembah satu-satunya sembahan. Ulangan 6. Janganlah kamu mengikuti ilah lain dari antara ilah-ilah bangsa-bangsa sekelilingmu. Sebab Tuhan Elohim adalah Tuhan yang cemburu di tengah-tengahmu. Supaya jangan bangkit murka Elohimmu terhadap engkau, sehingga ia memusnahkan engkau dari muka bumi. Subhanallah. Ini iblis ini. Kalau kita merujuk kepada pandangan saudara. Sudah ya. Tunggu, sabar. Biar jangan apa. Oke. Silakan. Nah, gini Pak Ustadz, gini. Kalau Musa mengajarkan untuk menyembah Tuhan itu wajar. Kalau orang lain mengajarkan untuk menyembah kepada Tuhan itu wajar. Tadi Pak Ustadz menuntut harus Yesus sendiri yang mengatakan sembahlah aku. Pemahaman kita berbeda Pak Ustadz. Kalau Pak Ustadz mengatakan saya Ustadz Juma sembahlah Allah Subhanahu Wa Taala, itu tidak masalah. Yang jadi masalah adalah ketika Allah Subhanahu Wa Taala sendiri meminta agar orang menyembah dirinya, dia meminta sendiri agar agar manusia menyembah dirinya. Itu yang jadi masalah. Kalau Musa tadi mengatakan sembahlah, akulah Tuhan, itu firman Tuhan yang datang kepada Musa. Musa menyampaikan kepada orang bahwa Tuhan menyampaikan firman-Nya bahwa kita harus menyembah kepada Tuhan. Contoh gini, Pak Juma adalah seorang ustadz. Aku mengatakan kepada kawan-kawan ini, kawan-kawan, Pak Juma itu adalah ustadz. Itu tidak ada yang salah. Tapi kalau Pak Juma mengaku aku adalah ustadz, artinya Pak Juma mengaku sendiri kalau Pak Juma adalah ustadz, itu perlu dipertanyakan. Paham nggak Pak Ustadz maksudnya? Nah, tadi Pak Ustadz menuntut Yesus, mana Yesus tidak pernah mengatakan sembahlah. Kalau sempat Yesus mengatakan langsung kepada manusia sembah aku, ya waspada. Anak patak tidak akan mau menyembah dia. Semoga Pak Ustadz paham. Saya kira kita punya intelek yang lebih karena kita sering berdebat tentang agama ini. Artinya adalah jangan dirinya sendiri meminta dia disembah. Kalau orang lain yang mengajarkan untuk menyembah dia nggak masalah. Tapi kalau dia sendiri ngotot minta dirinya disembah, ya waspada. Itulah iblis yang ada di dalam Matius 4. Sembahlah aku, kata iblis itu secara langsung. Semoga Bang Juma paham. Silakan Bang Juma. Oke, baik. Jadi gini, yang saya katakan itu penyembahan terhadap Yesus itu bukan perintah Tuhan, tapi tradisi manusia. Saya tidak minta perintah Yesus. Yesus tidak mungkin memerintahkan menyembah dirinya, karena Yesus sadar kelas. Yesus tahu dirinya hanya manusia. Dia tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Aku tidak dapat berbuat apa. Tunggu, sabar dulu. Sabar. Jangan giliran Anda puas Anda menjelaskan. Sabar. Saya belum selesai. Iya, maksudku gitu. Sabar dulu. Ini belum 1 menit pun tidak cukup. Jangan takut. Lanjut. Ya. Yesus tidak mungkin kemudian memerintahkan menyembah dirinya.
Karena Yesus sendiri menghabiskan waktu mengajarkan Bani Israel menyembah kepada Tuhannya. Jangan mimpi Yesus mengajarkan itu. Karena Yesus itu orang suci. Nggak mungkin dia mengajarkan menyembah dirinya. Dia bukan iblis. Dia manusia. Nah, kalau Tuhan kemudian datang mengajarkan sembah aku, wajar dia Tuhan. Kenapa kemudian Allah memerintahkan fa'budni, sembah aku? Karena sebelum Rasulullah Muhammad SAW, manusia semuanya menyembah kepada makhluk, menyembah kepada tagut. Maka bentuk kasih sayang Allah, dia menyatakan, mengarahkan manusia agar menyembah hanya kepada dirinya. Kalau Anda mengatakan itu sesat, lantas kemudian Anda mengatakan, oh itu Musa yang mengatakan. Saya boleh dong bertanya kepada saudara, apakah Musa ini menyampaikan firman Tuhan atau menyampaikan karangannya sendiri? Karena apa yang saya bacakan itu adalah firman Tuhan. Berarti Tuhan yang mengajarkan kepada Musa untuk Musa menyampaikan kepada kaumnya. Jangan menyembah ilah lain, hanya kepada Tuhan Elohimmu. Dari mana Musa mendapatkan itu? Dari Allah itu sendiri, dari Tuhan yang menyatakan diri kepadanya. Silakan. Ya, izin dulu Pak Ustadz, karena kuota aku tinggal 200 MB, izin ya. Silakan. Nah, sekarang aku mau bertanya kepada Ustadz, Iya. apakah Allah Subhanahu Wa Taala pernah meminta untuk menyembah dirinya? Wah, perlu waspada Pak Ustadz. Kalau memang ada Tuhan yang mengatakan sembah aku, harus perlu waspada Pak Ustadz. Kalau Musa mengatakan seperti itu, Musa menyampaikan kepada orang-orang Israel, sembahlah Tuhan yang satu itu, sembahlah Tuhan itu. Tapi Tuhan Yesus tidak mungkin mengatakan sembahlah aku. Itu yang perlu diwaspadai. Sekarang pertanyaanku itu dulu Pak Ustadz jawab. Apakah Allah Subhanahu Wa Taala pernah meminta untuk menyembah dirinya? Silakan Pak Ustadz. Oke. Di dalam Yohanes 4:23-24, Yesus tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Apa yang dikatakan Yesus itu adalah apa yang diperintahkan. Yesus menyampaikan firman Tuhan atau karangan sendiri? Firman Tuhan. Apa kata firman Tuhannya? Sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Lalu kemudian di dalam Wahyu 19 nomor 4, sembahlah Allah. 1 Korintus 14:25, sujudlah menyembah kepada Allah. 2 Raja-Raja 17:36, kepadanya lah kamu harus sujud menyembah kepadanya, tidak ada yang lain. 2 Raja-Raja 17:36 versi bis, sembahlah aku saja, jangan ada Tuhan lain. Matius 4:10 silabar, sembahlah Allah Tuhanmu yang hanya kepadanya saja kamu beribadah. Yesus tidak meminta disembah karena memang dia bukan Tuhan. Hanya iblis yang mengajarkan manusia untuk menyembah kepada yang bukan Tuhan. Tapi Tuhan tentu mengajarkan untuk disembah agar hambanya tidak menyembah kepada manusia. Satu hal yang perlu saudara pahamkan, coba dipakai akalnya. Nabi Musa menyampaikan apa yang Tuhan firmankan kepada dia. Contoh di dalam Keluaran 34 nomor 14. Ini firman Tuhan atau bukan? Sebab janganlah engkau sujud menyembah kepada ilah lain. Karena Tuhan yang namanya cemburuan adalah Tuhan yang maha cemburu. Ini firman Tuhan atau karangan Musa? Coba Anda jawab, silakan. Oke, sudah kukatakan tadi, kalau Musa menyampaikan, jangan kalian sembah Allah lain, sembahlah Tuhan yang Esa itu. Nggak ada masalah dengan itu. Pertanyaanku tadi sama Pak Ustadz, coba Pak Ustadz dulu jawab. Nah, itu firman Tuhan, itu firman Tuhan atau karangan Musa? Bukan karangan Musa. Berarti Musa firman Tuhan. Berarti firman Tuhan. Berarti Tuhan menginginkan Musa mengajarkan manusia untuk menyembah kepada dirinya. Betul? Bukan menyembah kepada Tuhan, bukan menyembah. Aduh. Iya, lanjut. Oke. Pertanyaanku adalah, pertanyaanku sangat simpel. Apakah Allah Subhanahu Wa Taala pernah meminta dirinya untuk disembah? Itu yang pertanyaanku sangat simpel ya. Betul. Fa'budni, sembahlah aku. Itu jelas itu. Sebentar Pak Ustadz. Itu dulu Pak Ustadz jawab nanti ya. Kalau Pak Ustadz mengatakan kalau Allah Subhanahu Wa Taala pernah meminta dirinya untuk disembah, waspada Pak Ustadz. Waspadalah. Karena tidak ada Tuhan yang benar meminta dirinya disembah. Tapi kalau orang lain yang mengatakan, anak Batak berkata, sembahlah Tuhan Yesus, itu baru benar. Anak Batak yang mempromosikan untuk menyembah Tuhan Yesus itu. Tapi kalau Tuhan itu sendiri mengatakan, sembahlah aku katanya, waspada Pak Ustadz. Silakan dijawab Pak Ustadz. Iya, saya sudah jawab saudara. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilahi annahu la ilaha illa ana
fa'buduni, fa'buduni, maka sembahlah aku. Tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku. Fa'buduni. Nah, sekarang permasalahannya adalah Tuhan tidak pernah datang ke atas muka bumi. Tuhan tidak pernah kemudian datang kepada Nabi Musa secara mutlak absolut dengan wujudnya. Lalu kemudian Tuhan berfirman kepada Nabi Musa, ajarkan kepada umatmu untuk menyembah kepadaku. Ulangan 6 nomor 13. Engkau harus takut akan Tuhan Elohimmu. Engkau harus menyembahnya dan bersumpah dengan namanya. Tadi ketika Anda saya tanya, ini karangan Musa atau itu firman Tuhan? Firman Tuhan. Berarti Tuhannya Musa menginginkan disembah. Jangan ada yang lain. Kalau ada yang lain, Tuhan akan datang menghanguskan bumi ini. Itu dalil. Nah, sekarang apakah Anda ingin menarik pernyataan saudara? Kalau ada Tuhan yang mengajarkan untuk disembah, maka dia adalah iblis. Apakah Anda ingin mengatakan bahwa Tuhannya Nabi Musa itu adalah iblis? Silakan. Baik, sudah aku bilang tadi, Musa mengajarkan kepada kami untuk menyembah Tuhan. Kan begitu, ya kami ikuti, itulah yang benar. Orang harus mengajarkan kepada orang lain bahwa kita harus menyembah Tuhan. Yang jadi masalah adalah kalau Tuhan ini minta disembah secara langsung. Makanya aku bilang tadi waspada, tapi ya sudahlah. Nah, sekarang kita mungkin pemahaman kita gini Bang Pak Ustadz. Kok putar-putar di sini aja nih. Kita saling menghormati aja karena mungkin pemahaman kita berbeda. Contoh, kalau aku mengatakan aku anak Batak, berarti ada kemungkinan aku bukan anak Batak kalau aku menjelaskan tentang diriku sendiri. Tetapi kalau Pak Ustadz mengatakan ini anak Batak, berarti bisa diterima karena ada kesaksian orang bahwa dia anak Batak. Tetapi kalau dia meminta atau bersaksi atas dirinya sendiri, kesaksiannya itu ya maaf sajalah. Tetapi ya sudahlah. Mungkin gini aja dulu Pak Ustadz, aku kan butuh teman untuk berdebat juga, tapi harus diundang. Tahulah Pak Ustadz keadaanku sekarang. Karena sebentar pun kuota aku udah mau habis. Mungkin kita akhiri dulu dengan aku Pak Ustadz. Tar dulu dong, aku belum ngomong sama kamu. Oh, Bang Hendy Cebles. Silakan Hendy Cebles, silakan. Enggak, Bang Juma dulu, habisin dulu Bang Juma. Oh iya, tutup dulu Bang Juma, Bang Juma. Baik. Oke, jadi saya menunggu ya pernyataan saudara untuk mencabut apa yang Anda katakan barusan bahwa yang minta disembah itu adalah iblis. Kenapa? Di dalam kitab saudara yang Anda gunakan 2 Raja-Raja 17:36, di situ dikatakan gini, hormatilah aku, Tuhan yang telah membawa kamu keluar dari Mesir dengan kuasa yang besar. Sembahlah aku dan persembahkanlah kurban kepadaku. Ini perintah di dalam kitab saudara yang masih ada di dalamnya. Hendaklah kamu menyembah kepadaku, sujud kepadaku, menghormat kepadaku. Itu perintah. Ketika dia mengatakan hendaklah engkau menyembah kepadaku, nah ini apa ceritanya ketika Anda saudara mengatakan itu adalah iblis? Sementara perintahnya adalah saca. Perintahnya saca kepada siapa? Kepada dirinya. Sembahlah aku, lakukanlah korban untukku. Itu ada tertera di dalam kitab saudara, di dalam itu kebohongan publik itu Pak Ustadz. Itu kebohongan publik. Berbohong janganlah sampai segitunya. Tidak pernah Tuhan kami minta disembah. Coba Anda baca versi BIS 1985. Karena Bang Handi, tolong dibuka Bang Handi. Tolong dibuka yang bisa buka kamera. Apa itu? Iya. Berapa Bang? Buka berapa Bang? Iya, Raja-Raja 2 Raja-Raja 17:36. 2 Ya, Raja-Raja tadi 17:36. Musa, mana yang benar? Tadi Musa, mana yang benar? Yang di Musa itu ulangan, Bung. Itu pun Anda sudah tidak bisa berkutik di sana. Ketika Anda mengatakan, ketika Anda mengatakan itu firman Tuhan, ketika Anda mengatakan itu firman Tuhan, berarti Tuhan melalui tunjukkan di kitab Taurat bahwa Tuhan kami itu minta disembah-sembahlah aku katanya. Tunjukkan di kitab Taurat. Nabi Musa itu perpanjangan mulut Tuhan atau bukan sih? Maka jangan berbohong Pak Ustadz. Tuhan kenapa jadi kesurupan? Dengar dulu Pak Ustadz, dengar dulu. Kenapa jadi kesurupan saudara saya ini? Tuhan yang benar tidak pernah meminta dirinya disembah. Biarin Itu Tuhan yang saudara, benar. saudara saya, tolong Anda pahami, Nabi Musa itu tidak berkata-kata dari dirinya, kata saudara. Berarti apa yang disampaikan itu adalah pengakuan Tuhan. Saya tanya sama saudara, itu pengakuan Tuhan yang Musa sampaikan atau pengakuan Musa sendiri? Makanya tunjukkan di dalam kitab Musa. Makanya
Tunjukkan Kok di kitab makanya? Musa. Kok makanya? Iya, makanya aku bilang tunjukkan di dalam kitab Musa kalau Tuhan kami itu minta disembah. Heeh. Ini ada nih. Ini Ulangan 6:13. Yang mana tuh Ulangan Astuti? 13. Bis, Ya, Coba ulang- coba ulang- dibacakan ulang- ini. Coba dibacakan dulu yang tadi, yang bis. Ulangan 6 ayat 13 coba. bis ya, sabar ya. Iya. Hormatilah aku. Bacakan. Hormatilah aku, Tuhan, yang Ya. telah membawa kamu keluar dari Mesir dengan kuasa yang besar. Sembahlah aku. Sembahlah aku ya. Sembahlah aku Gimana? dan persembahkanlah kurban. Coba jangan di blur. Jangan di blur. Jangan di blur. Ya, itu. Itu ada kata sembahlah. Di ulangan berapa tadi? Itu dia raja-raja yang barusan. Di ulangan Jangan berapa? digerakin dulu. Itu raja-raja. Ulangan 6 ayat berapa? Ini dulu raja-raja dulu. No. Kita Raja-raja kan dulu berbicara Anda baca. tentang Musa tadi. Kita berbicara tentang Musa. Jadi Di yang ulangan berapa yang tadi? yang di dua raja-raja ini firman Tuhan atau bukan? Sekarang yang mana dulu yang kita bahas? Dua Karena raja-raja. ayat Alkitab itu ribuan. Tadi Bang Juma mengatakan Enggak, Musa raja-raja ini firman Tuhan atau bukan? begini Bang Juma. Kitab raja-raja ya. itu berisi firman Tuhan, berisi sejarah dan berisi kesaksian. Jadi Paham, tidak Bang murni Juma? firman Tuhan. Jadi Tentu tidak murni saja firman Tuhan. Tidak semua firman Tuhan. Di situ berisi sejarah Oke. kebagian. Di situ Jadi berisi benar. Nah, kesaksian. artinya Anda sudah Sekarang mengakui tunjukkan. bahwa kitab saudara tidak murni firman Tuhan kan? Jangan lari dulu Pak Ustadz. Tadi Pak Ustadz mengatakan. Oke, nggak apa-apa. Di Nggak dalam apa-apa. mana tadi? Ulangan berapa tadi? Ulangan Dua berapa? raja-raja. Loh, kok ke dua raja? Tadi Musa. Katanya Ini Taurat dulu, Musa. bro, anak Batak. Ini dulu yang ada di layar, bro. Ulangan berapa tadi? Kalau Ini yang Tuhan ini kami dulu nih yang ada di layar dulu, baru pindah. Iya, tadi Pak Ustadz Juma mengatakan. Saya baca kalau- ya. Sebentar Bro, dulu. saya baca Bang. ya. Oh, kok jadi ganti suara Bang Juma? Kok jadi ganti Enggak, suara saya Bang cuma Juma? diminta membaca saja. Kenapa jadi ganti suara Bang Juma? Sekarang gini, Bang Juma tadi mengatakan di kitab ulangan kalau Tuhan kami itu minta disembah. Aku sampai sekarang mengatakan Tuhan yang minta disembah itu adalah setan. Maaf saja. Maaf. Nah, Pak oke, Juma. oke, Sekarang baik. tunjukkan di kitab Oke, ulangan saya mana tanya dulu, Tuhan saya minta tanya dulu pada saudara, saya tanya dulu. Yang disampaikan Nabi Musa itu firman Tuhan, kehendak Tuhan atau kehendak Musa sendiri? Oke, yang disampaikan kepada Tuhan itu, kepada Musa itu adalah perkataan Tuhan. Kitab Musa itu berisi tentang sejarah, Kehendak Tuhan kan? kesaksian, dan firman Kehendak Tuhan. Tuhan kan? Kehendak Sekarang Tuhan kan? ulangan berapa di kitab Kan? ulangan berapa di kitab Musa yang mana Tuhan kami minta disembah? Tadi Pak Ustadz bilang di kitab Ulangan 6:13, Keluaran 3:4-14. satu-satu aja. Ulangan berapa? 6:14-15. Oke, ulangan 6:14 ayat 15. Sebab Tuhan Allahmu, Allah yang cemburu di tengah-tengahmu, supaya jangan bangkit murkanya Tuhan Allahmu terhadap engkau, sehingga ia memunahkan engkau dari muka bumi. Janganlah kamu mencobai Tuhan Allahmu, seperti kamu mencobai dia di masa. Di mana Tuhan kami minta disembah? Di mana? Ini. Tapi Janganlah sama aku kamu- beda loh. Ulangan 6:13 kan? Beda loh sama aku beda. Engkau harus takut akan Tuhan Allahmu, kepada Dialah harus engkau beribadah, dan demi namanya haruslah engkau bersumpah. Ayo. Nah, ya, di mana Beda loh. Tuhan minta disembah? Di mana Tuhan minta disembah? Ini tampil di layar, bro. Mananya? Ini, bro. Di ada di layar. layar. Gini. Oke. Tapi ya sudahlah. Begini. Jangan kabur. Saya tanya dulu pada saudara. Gedein punya gua. Coba. Keluaran 2. Bukan kabur Pak. Banyak Pak ini Ustadz promosi. Mabuk. Gini, saudara anak Batak. Iya. Yang memerintahkan Musa untuk mengajarkan Bani Israel menyembah dirinya itu siapa? Iblis atau Tuhan? Tuhan. Jadi tidak ada masalah di situ karena Musa. Dengarkan dulu. Udah. Sudah kita selesai kan? Yang memerintahkan Musa agar menyampaikan kepada Bani Israel menuhankan menyembah kepada dirinya Tuhan atau iblis? Ya, Tuhan. Tapi yang menyampaikan Tuhan. Udah selesai. Musa. Selesai. Udah. Oke, saya baca dulu ya sebentar ya.
Ini ada 10 perintah di Ulangan 20 nomor 3. Jangan menyembah ilah-ilah lain, sembahlah aku saja. Ini Tuhan minta disembah dia saja. Ulangan 20 nomor 3, bro. Ya, Itu jelas itu. berarti Tuhannya Nabi Musa apa Iblis. itu? Iblis menurut anak Batak. Aduh, Ya. parah. Belajar lagi ya, Bung. Belajar lagi, belajar terus. Jangan puas, jangan cepat puas. Ini sebenarnya oke. Aku juga memahami itu karena Ini ketika 20, Pak Ustadz, ini Ulangan 23 coba lo baca, bro. Sebentar Bang Handi, sebentar ya. Aku juga memahami itu. Dari dulu aku udah berdebat dengan Bang Juma. Asal udah kejepit, selalu entah dari mana-mana nyahut-nyahut. Tapi nggak apa-apa. Sekarang gini, Apa sih? sebentar dulu. Sekarang gini, aku mau katakan, ayolah kita berdebat lagi, bikin jadwalnya. Ayo. Undang aku, gitu ya. Ayo. Ayolah kita berdebat lagi. Tetapi aku mau katakan sama kawan-kawan semua ya, waspada terhadap Tuhan yang minta disembah. Waspada. Kecuali Iya, tadi itu apa? kalau Musa yang menyampaikan itu bagus. Musa yang menyampaikan bahwa kita harus menyembah kepada Tuhan. Tapi kalau Ya, udah. sendiri, kalau Tuhan Udah, itu bro. sendiri yang Bro, dirinya Rudi, disembah, udah dulu kita ya. perlu waspada. Gitu loh. Jadi kalau Yesus Ntar dulu. Jangan banyak yang nambahin dulu. Gini dulu ya anak Batak ya. Dulu kan tiap pagi. Sekarang gini Bang. Ntar dulu, bro. Tadi kuota aku tinggal 200 MB. Ya dengerin dulu bentar makanya. Ya. Dulu tiap pagi lu nelpon gua, terusnya jadwalkan Bang Juma gitu ya. Dulu kan bagus kita diskusinya tuh di Zoom. Terus Iya, bagus. kemudian ada perubahan drastis gitu ya. Saya juga prihatin dulu. Kemudian saya ngobrol dengan adik Anda itu, sampaikan salam. Semoga saja kejadian kemarin Anda lebih baik ke depannya. Itu aja sih. Iya, Oke, bro. Bang Cebles. Iya Bang Cebles. Aku sih minta maaf ya Bang Cebles ya. Aku sudah menyakiti hati saudara-saudara umat muslim. Tapi aku bukan Mantap. mencari keadilan. Selebes, Biarin bukan jangan cebes. jangan dipotong dulu, biarkan dia bicara. Silakan, bro. Aku minta maaf kepada seluruh umat Islam karena perkataanku itu. Aku minta maaf. Tapi kalau aku bisa sedikit membela diriku, aku waktu itu emosi lepas kontrol. Aku minta maaf ya saudara-saudara umat Islam. Kita saudara sebangsa, dan aku sudah dengan ikhlas menerima ganjaran atas kesalahanku itu. Aku emosi waktu si Julius menyandingkan gambar kelamin dengan salib itu. Jadi aku minta maaf ya. Dan aku Oke, tidak bro. akan mengulanginya lagi. Aku Oke, tidak bro. akan mengulanginya. Jauh-jauh hari Oke. kami sudah memaafkan Anda. Terus kami berhubungan dengan keluarga Anda, sampaikan salam. Bahkan waktu itu saya pribadi nih memberitahu kepada saudara Anda kalau butuh apa-apa hubungi kami. Butuh apapun hubungi kami. Itu saya rasa ini Anda lakukan di luar kontrol. Kami akui itu kok. Dan sebenarnya tidak ada niat untuk itu. Tapi karena hukum harus berlaku ya apa boleh buat. Semoga saja setelah selesai ini semua ya mari kita diskusi sebagai pertemanan, persahabatan begitu. Ya, Tidak ada tendensi benar. apa-apa lagi, oke? Oke Bang, oke. Oke. Oke Bang, izin ya Bang ya. Izin ya Pak Ustadz Juma, jangan jerah ya undang aku ya. Oke, Oke, saudara. ya, Oke, oke. thank you. Ya, terima kasih ya karena aku dapat Makasih. koin 24. Makasih. Terima kasih untuk Bang Juma karena aku dapat koin 24 ya. Iya, Terima kasih. makasih. Salam. Oke, Iya, Bro salam. Rudi Simamora. Saya beri topik hari ini di channel saya bahwa Bang Rudi kembali lagi diskusi, semoga kedepannya lebih baik. Beliau sudah gentleman meminta maaf kepada seluruh umat Islam bahwa apa yang dia lakukan kemarin itu adalah murni karena kebablasan, tidak bisa mengontrol emosi. Tapi hukum tetap berlaku dan kami sebagai umat Islam tentu memaafkan siapapun dia dan semoga kedepannya tidak dilakukan atau tidak berbuat yang sama. Diskusi tadi ya wajar-wajar saja. Mempertahankan argumentasi itu wajar. Tapi di sana kalau ada sedikit intimidasi, argumentasi yang tidak sesuai dengan data ya dimaklumi saja. Itu ilmunya anak Batak seperti itu gitu loh. Ditampilkan data masih diingkari bahwa di sana jelas Keluaran 23 itu Tuhan itu minta disembah. Menurut anak Batak tadi kalau ada Tuhan minta disembah artinya itu iblis. Jadi artinya apa di sana ya saya nggak usah terangin terlalu jauh. Silakan artikan saja sendiri. Semoga kedepannya ada Batak ini lebih baik. Bang Juma dulu masih ingat ya Bang Juma?
tiap pagi Iya, saya masih. jadwalkan gitu ya. Masih ingat ya Bang ya? Iya. Betul Bang, masih. Silakan argumentasi terakhir Bang, cuma topik yang tadi nggak apa-apa, silakan.